Selamat malam para sahabat GBIB yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Ananda Pasaribu dari Biro Penerbitan dalam program Night Call pada malam hari ini. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini yang boleh kami lalui. Dan pada saat ini kami mau beristirahat, namun sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan karena kuasa Roh Kudus-Mu yang dicurahkan, Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dengan demikian kami dapat mewujudkan seluruh kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Berfirman atas kami semua ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Sahabat GBIB yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kita renungkan malam hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. 1 Tawarik pasal 29 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Saya membacanya dari terjemahan baru 2 PBLAI yang mengatakan demikian. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian firman Tuhan bagi kita, para sahabat GBIB yang dikasihi Tuhan. Dalam hal memberi biasanya kita memiliki ada beberapa sikap ya. Yang pertama, kita dalam hal memberi kita selalu berpikir atau dengan berat hati ya dalam memberikan jumlah yang besar akan kekurangan, akan kemudian mengalami keterbatasan ya. Jadi ada suatu pemikiran-pemikiran yang apa ya, yang keberatan atau yang tidak memberi dengan penuh sukacita, tetapi takut dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan yang akan dialami. Nah, itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua dalam memberi juga adalah ketika kita memberi memang atau kita mau memberikan, tapi ada suatu harapan, yaitu untuk menerima balasan atau apa yang kita berikan ini kemudian akan dibalas ya. Jadi ada suatu harapan demikian. Nah, inilah beberapa sikap dalam memberi yang biasanya ya ketika kita memberi kepada seseorang atau ketika kita memberi kepada gereja sebagai suatu persembahan atau dalam rangka pelayanan. Nah, ini berbeda kita lihat dalam kehidupan umat Israel ya pada waktu itu yang dipimpin oleh Daud dalam suatu upaya untuk membangun bait Allah yang megah. Dan di sini kita melihat bagaimana Daud bersama dengan umat Israel pada waktu itu berusaha memberi dengan jumlah yang besar, atau mereka berani untuk memberikan dengan jumlah yang besar apa yang ada pada mereka, yang terbaik dari mereka. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang kita lihat luar biasa ya, untuk mewujudkan suatu impian atau harapan mereka berdirinya atau dibangunnya bait Allah pada waktu itu. Nah, disinilah kita coba untuk melihat ya, apa sih yang mendorong mereka atau yang membuat Daud bersama dengan orang-orang Israel pada waktu itu mau memberi dengan berani ya, dengan jumlah yang besar apa yang ada pada mereka, yang terbaik dari mereka dalam rangka membangun bait Allah yang megah itu. Nah, kita coba melihat ya bahwa yang pertama yang membuat mereka penuh dengan keberanian dalam memberi dalam jumlah yang besar, yang pertama itu adalah oleh karena kesadaran ya bahwa apa yang ada dalam hidup mereka, apa yang mereka miliki, apa yang memang mereka punyai, segala sesuatunya itu adalah memang berasal dari Allah atau milik Allah. Itu baik kehidupan, kemampuan, bakat, talenta, atau juga harta milik mereka itu, bahwa mereka mengakui segala sesuatunya itu memang milik Tuhan, sebagaimana juga kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11 sampai 12 itu ya. Di situ ada suatu pengakuan ya bahwa itu segala sesuatunya kebaikan-kebaikan
atau segala anugerah yang besar dan yang luar biasa itu adalah memang berasal daripada Tuhan dan segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Jadi itu memang ada dalam satu kesadaran ya, bahkan juga pengakuan yang ada dalam diri umat Israel pada waktu itu. Nah, kemudian yang kedua juga adalah bahwa bagaimana mereka merancang ya pembangunan bait Allah yang megah atau yang baik ini dengan segala hal yang mereka siapkan dan mereka kerjakan itu. Memang mereka menyadari, meyakini bahwa mereka membangun bait Allah yang dirancang, yang disiapkan itu, bahkan yang dikerjakan itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, biasanya kan memang bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti ini seringkali memang diakui atau kemudian diklaim sebagai dalam rangka untuk memuaskan ya orang per orang atau manusia dalam rangka pembangunan atau upaya-upaya membangun bait Allah. Jadi mereka sadar atau mereka menghayati atau mereka memahami bahwa apa yang mereka upayakan, mereka rancang dan mereka kerjakan ini memang untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Sebagaimana yang coba kita baca dalam ayat yang pertama dari pasal 29 ini ya. Jadi oleh karena memang ini untuk Tuhan, maka ya mereka harus berusaha mengupayakannya dengan segala daya dan upaya mereka. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayatnya yang pertama ya, Raja Daud berkata kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah, masih muda dan kurang berpengalaman, sedangkan pekerjaan ini besar. Sebab bait itu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan Allah. Ya, jadi jelas di sini dikatakan bukan untuk memuaskan manusia, tetapi untuk Tuhan, di mana Dia berada dan tinggal, dan di dalamnya umat dapat menghayati kehadiran Tuhan di dalamnya. Jadi pembangunan ini untuk Tuhan. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka berani dalam rangka memberikan yang terbaik atau dengan jumlah yang besar. Nah, kemudian juga yang kita juga coba lihat hal yang menarik dari bacaan kita ini juga adalah ketika mereka mengupayakan pemberian persembahan sukarela itu, yang mereka lakukan itu secara bersama-sama, ya, sehingga suatu proyek yang besar, yang luar biasa ini bisa terwujud bukan hanya oleh karena jumlah pemberian yang begitu besar, tapi juga oleh karena mereka bersama-sama gitu ya. Bukan hanya 1-2 orang atau bukan hanya sendirian atau bukan hanya sekelompok orang, tetapi segenap umat memberikan yang terbaik, berusaha dengan seluruh kemampuan mereka untuk mengerjakan atau untuk mengupayakan itu bersama-sama. Ya, jadi oleh karena kebersamaan, oleh karena mereka melakukannya itu bersama-sama sehingga itu boleh terwujud, di samping oleh karena pemberian-pemberian yang besar. Nah, inilah yang juga menjadi suatu gambaran buat kita ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para sahabat GPIB. Bagaimana kita juga melihat ya, bahwa berdasarkan firman Tuhan ini, disinilah kita juga bersama-sama dipanggil ya untuk dapat memberikan suatu persembahan juga ya, dalam rangka pelayanan, dalam rangka pekerjaan Tuhan, yaitu dengan memberikan yang terbaik. Kenapa kita harus memberikan yang terbaik? Bahkan juga dengan jumlah yang cukup dan yang memang benar-benar dapat kita berikan yang terbaik, itu oleh karena pertama-tama bukan hanya oleh karena syukur ya, di samping bahwa memang kita mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan sebagai miliknya itu pada kita, bahwa di samping kita bersyukur, tapi juga ada satu pengakuan ya, bahwa segala sesuatunya memang adalah milik Tuhan ya. Siapa sih kita ini gitu ya, ya sebagaimana ini dikatakan dalam ayat yang 14, siapakah kami ini ya Tuhan, bahwa apapun yang kami miliki ini semua berasal dari Tuhan. Kita ini hanyalah manusia-manusia yang terbatas dan yang memang diberikan kemampuan sehingga kita bisa ada dan bisa kemudian menjadi baik seperti ini oleh karena segala sesuatunya adalah
pemberian atau yang menjadi milik Tuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita memang dalam hal ini sebagai umat Tuhan atau khususnya sebagai warga GPIB dan juga para sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan dapat mau memberikan yang terbaik ya, segala sesuatu yang ada pada kita, baik itu harta kita atau apa yang kita miliki atau uang kita atau juga bakat kita atau bahkan juga seluruh keterampilan-keterampilan yang ada pada kita, bagaimana itu sebagai suatu bagian yang memang harus kita persembahkan untuk Tuhan sebagai suatu persembahan yang terbaik dalam rangka syukur, tetapi juga dalam rangka bagaimana kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang terbatas. Siapa sih kita, bahwa kita boleh ada dan menjadi seperti sekarang ini oleh karena memang pemberian atau berdasarkan kasih karunia atau pemberian Tuhan. Disinilah kita kemudian mau mensyukurinya dan mau mewujudkan seluruh kehidupan kita yang boleh memberikan yang terbaik sebagai tanda syukur dan pengakuan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Para sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengakhiri renungan ini, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang penuh kasih dalam Tuhan Yesus, kami syukuri segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami, tetapi juga kami mau mengakui dalam kehidupan kami segala sesuatunya adalah karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan, atau memang menjadi milik Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga selayaknya dan sepatutnya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, kami persembahkan untuk pelayanan yang boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan jagai kami sehingga esok kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam kasih Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikian kebersamaan kita dalam merenungkan firman Tuhan. Selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.